Saudara, kalangan figur publik ikut turun ke jalan memprotes keputusan Badan Legislasi DPR atas revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka menyatakan akan ikut mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon kepala daerah. Sikap Badan Legislasi DPR ingin merevisi Undang-Undang Pilkada dan mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi menuai gelombang protes di berbagai daerah. Berbagai kelompok massa turun ke jalan. Tak ketinggalan kalangan selebritas dan publik figur ikut menyuarakan keprihatinan atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satunya aktor Reza Rahardian yang ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Reza bahkan naik ke mobil komando dan menyampaikan orasi. Reza menyebut tak bisa tinggal diam melihat demokrasi dan konstitusi dipermainkan. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Unjuk rasa di depan DPR juga tampak diikuti sejumlah komika populer. Salah satu komika, Mamat Al-Katiri, berharap aksi demonstrasi membuat DPR mencabut rencana soal revisi Undang-Undang Pilkada. Kita lakukan semua sama-sama hari ini kan tujuannya adalah supaya mereka berpikir kembali lah apa yang mereka lakukan itu. Selama ini kan mahasiswa diam, buruh diam, teman-teman seniman juga diam aja. Rasanya tidak ada benteng yang kokoh deh, sehingga semuanya itu bisa gampang aja masuk gerbang, keluar gerbang, peraturan-peraturan itu masuk ke meja, mereka bersepakat di bawah meja dan lain sebagainya. Menyuarakan keprihatinannya, para publik figur juga bergantian berorasi di mobil komando bersama kelompok massa, buruh, dan mahasiswa. Hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada, kita tidak tidur ya teman-teman, kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus, kawal! Kita akan kawal! Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Sutradara Joko Anwar yang ikut berdemo memperingatkan penguasa untuk tidak main-main dengan rakyat. Joko Anwar juga menulis cuitannya di akun X terkait situasi kekecewaan masyarakat atas rencana pengesahan UU Pilkada oleh DPR. Kalangan yang selama ini berdiri di panggung-panggung hiburan sudah mulai ikut turun ke jalan. Mereka mengingatkan konstitusi. Kita coba diskusikan lagi soal keputusan DPR yang membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada bersama dengan Farid Darmawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Undip Jawa Tengah. Mas Farid, selamat malam. Ya, siap. Selamat malam, Mas. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. DPR memutuskan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sudah sesuai harapan, Men? Ya, seperti kita ketahui ya, bahwasannya dijelaskan oleh salah satu pimpinan DPR RI, Pak Sufmi Dasko ya, bahwasannya sudah dibatalkan keputusan untuk merevisi Undang-Undang terkait Pilkada. Tapi sejauh ini kami terus-terusan, kita masyarakat terus-terusan dikangkangi, gitu, terus-terusan diakali, bahwasannya ini sudah, ini tidak, ini dibatalkan, ini tidak jadi, pada akhirnya ditetapkan juga dan semacamnya. Jadi ini mahasiswa khususnya pun masyarakat Indonesia secara keseluruhan belum betul-betul menang gitu, karena masih ada kesempatan-kesempatan untuk bisa mengesahkan terkait revisi Undang-Undang Pilkada gitu. Jadi ya kita masih mengawal, kami masih mengawal terkait keputusan ini ke depannya gitu. Tapi kan sudah ditegaskan juga oleh Pak Dasko tadi bahwa yang akan dipakai aturan Pilkada ini sesuai dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Apalagi yang masih dikhawatirkan teman-teman sebetulnya? Betul. Memang tadi disampaikan bahwasannya akan sesuai dengan
dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sesuai harapan jika memang pada akhirnya betul-betul demikian. Tetapi kita belajarlah dari yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya banyak kebijakan yang coba diperlihatkan, dicoba gitu untuk respon publiknya seperti apa. Nah, ini kami melanggengkan aksi-aksi penolakan, entah aksi melalui aksi media ataupun melalui aksi massa, unjuk rasa yang pada hari ini banyak dilakukan di daerah pun di nasional, yaitu sebagai bentuk gitu bahwasannya kami belum sepenuhnya percaya sampai betul-betul itu dilaksanakan gitu terkait keputusan MK tersebut. Oke, saat teman-teman memutuskan untuk mengawal dan kemudian melakukan orasi atas rapat paripurna yang berlangsung hari ini, hal apa yang membuat cukup terusik dengan prosesnya? Ya, yang membuat kami cukup terusik ya, tentu yang pertama keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, yang mana seharusnya ini menjadi keputusan tertinggi dan dipatuhi oleh seluruh lembaga pemerintahan yang ada gitu. Tetapi per hari ini, per kemarin, kita menyaksikan bahwasannya ada upaya menganulir dari keputusan MK gitu. Nah, ini yang kami kecewakan. Pun respon Presiden Jokowi, dahulu saat keputusan MK ditetapkan, beliau menyampaikan bahwasannya keputusan yang dihadirkan untuk Pilpres di 2024 kemarin itu bersifat final dan mengikat gitu, sehingga harus dipatuhi karena merupakan amanat konstitusi. Tapi pada hari ini, pada beberapa hari ini, kita melihat bahwasannya respon Presiden Jokowi itu tidak lagi seperti demikian sebelumnya gitu. Tidak ada pernyataan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Justru cenderung kami lihat beliau menyampaikan fleksibilitas gitu, sehingga coba mengangkangi, coba lembaga entah itu DPR RI juga mengangkangi terkait amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau kemudian dia yang disebutkan oleh Pak Dasko menepis bahwa revisi undang-undang ini untuk Koalisi Indonesia Maju, kemudian tidak ada proses yang disebut diam-diam, semua terbuka, Anda menerima alasan itu? Oke, terkait alasan tersebut ya, tentu itu merupakan sebuah pemanis ya terkait apa yang menjadi alasan penundaan atau membatalkan revisi undang-undang, ataupun tidak ada kepentingan di dalamnya lah, dalam hal entah kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok. Nah, tetapi yang kami lihat itu bukan perkara ini diputuskan tidak karena golongan tertentu atau koalisi tertentu. Yang kami lihat ya, kami kecewa gitu terkait putusan ini setelah MK menetapkan keputusan terbaru terkait hasil judicial review, itu DPR RI dengan cepat untuk mengadakan sidang untuk membuat atau menganulir, ada upaya penganuliran keputusan MK gitu. Itu yang kami kecewakan. Oke, Mas Farid dari BEM Undip, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Selamat malam Mas, sehat selalu untuk Anda. Ini yang Anda lihat adalah visual terbaru dari kondisi di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sekalipun polisi sudah berupaya untuk membubarkan massa, tapi ada beberapa titik yang masih terpantau. Sejumlah demonstran masih berada di sekitar sana. Dari arah DPR ke wilayah Slipi, Jakarta Barat. Ini yang Anda lihat adalah visual terbaru untuk Anda yang akan melintas ke area tersebut. Diharapkan untuk tetap berhati-hati. Masih ada demonstran di sana, terutama ada titik api di situ. Jadi perlu untuk bisa mencermati area-area yang Anda lisasi untuk menuju ke sejumlah tempat, terutama yang akan melintasi ke Simpang Slipi begitu. Polisi juga masih berupaya untuk mensterilisasi area karena ini sudah lewat dari masa untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa, sehingga polisi juga masih dilaporkan masih berada di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk memastikan tidak ada lagi demonstran, tidak ada lagi aksi unjuk rasa di DPR. Ditambah lagi sudah ada pernyataan tegas juga oleh Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra yang menyatakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini resmi dibatalkan prosesnya hari ini, sehingga
Pilkada 2024 nanti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan gugatan yang dilayangkan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 sehubungan dengan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon kepala daerah, terlebih lagi berkaitan langsung dengan syarat usia bagi calon kepala daerah yang akan mendaftar sebagai peserta, baik itu untuk gubernur, bupati maupun wali kota. Itu visual yang Anda lihat di sebelah kiri adalah kondisi dari arah gedung DPR menuju Selipi, sementara di layar kaca di sebelah kanan Anda ini kondisi persis yang berada di depan Kompleks Parlemen Jakarta. Terlihat tidak ada lagi kerumunan massa yang berada di sekitar sana. Walaupun begitu, petugas keamanan masih tetap berjaga memastikan bahwa area tidak lagi didatangi ataupun juga tidak ada aktivitas dari para demonstran yang sudah berorasi sejak pagi hingga malam tadi. Pembubaran massa secara paksa dilakukan polisi lewat dari pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini juga di visual yang ada di sebelah kanan, ini di sekitar Kemenpora dan TVRI. Visualnya masih ada pengamanan dilakukan polisi di sini. Walaupun begitu, akses lalu lintas masih coba diupayakan tetap berjalan dengan normal. Dan sekarang juga masih tetap diupayakan pengkondisian untuk arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Petugas keamanan setempat juga masih ingin memastikan bahwa kegiatan masyarakat tidak sepenuhnya terganggu imbas dari upaya pembubaran paksa terhadap massa, baik itu dari kalangan mahasiswa, kalangan buruh, dan juga elemen-elemen masyarakat lain yang sudah menyampaikan pendapatnya sejak pagi hingga malam hari, menyatakan penolakan atas revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, terutama berhubungan langsung dengan syarat bagi parpol dan juga gabungan parpol untuk mencalonkan kandidat tertentu untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Yang juga perlu dipahami di sini, saudara, bahwa dalam pelaksanaan rapat paripurna pagi tadi diputuskan ditunda untuk revisi undang-undangnya, awalnya begitu dari rentang pukul 9.30 hingga pukul 10 pagi, namun pada akhirnya DPR menyatakan bahwa revisi undang-undang Pilkada dibatalkan. Kami akan jeda sebentar, pastikan Anda tetap di Kompas TV.